Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi dari Ayo Les West. Saat ini kita sedang berada di hutan organik milik Ibu Rosita. Mangga Ibu perkenalkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Rosita lah. Cuma hanya ibu rumah tangga, tapi bisa membuat hutan. Tidak usah laki-laki, perempuan pasti bisa. Dari 2000 meter sekarang 30 hektar. Pohon seluruh Indonesia ada di sini. Kalian bisa datang ke sini, pohon apa aja yang ada di sini? Hampir seluruh Indonesia, endemik Indonesia. Ibu mau cerita sedikit. Jawa Baratnya ada rasa mala, ada puspa, ada kisirim. Kalimantan ada apa aja sih Bu? Ada ebony. Jawa itu terkenal dengan sono kelingnya. Jangan salah, ini meranti seluruh Indonesia tuh ada di sini. Ini tempat belajar bersama, tempat sharing bersama. Kalau kalian datang ke sini, jangan lupa ya, membantu juga lingkungan. Karena kalau kita tidak peduli, siapa yang akan peduli? Apalagi namanya puncak hulunya Jakarta. Kebanyakan orang di puncak itu membuat villa dan resort. Tapi ingat, kalau 3 jam hujan di Jakarta pasti bilang gini, ini loh kiriman dari Bogor. Padahal mereka yang membuat macet, mereka yang cari uang di sini. Yang pada punya villa, pesan dari Bu Rosita. Kalian punya 1 hektar, dibuat villa semua. Tapi ingat, ekosistem harus kembali lagi. 10% kalian tanam. Yang sudah kalian bongkar, tanam hanya 10%-nya. Hanya itu untuk mencegah longsor kalian. Puncak ini tanah bergerak. Jadi kalau kalian tanam 10%-nya saja, kalian sudah membantu oksigennya, ekosistem dan air terjaga. Ingat tahun ini akan krisis air. Kalau kalian tidak menjaga itu, akan kehabisan air. Oke? Ada pertanyaan ini Bu. Apa sih yang benar-benar menginspirasi Ibu sehingga mau membangun dan mengelola hutan organik ini? Iya, jelas. Obsesinya gini, kita dulu puncak, mega mendung, semua sejuk. Dan pohon itu sangat banyak. Setelah dari mulai tahun 90 ke sini itu sudah tidak penuh dengan villa. Karena kalau orang Jakarta jangan salah, kalau nggak Bandung pasti puncak yang dicari. Kalau mereka beruang, itu yang dicari. Terus akhirnya kita satu keluarga tuh benar-benar, aduh, nggak usah lah jauh-jauh Kalimantan, nggak usah kemana-mana. Bogor sendiri yang kita harus perbaiki bukan sedikit. Ribuan hektar. Hutan tidak ada lagi sekarang di Bogor. Kebanyakannya hutan yang ada di Babat dibuat kafe. Itu yang sangat menyedihkan. Dari situ kita satu keluarga berkomitmen untuk itu, untuk membuat hutan yang untuk anak cucu ibu dan anak cucu orang lain bisa menikmati hutan ini. Dan komitmen kalau membuat hutan bisa jenuh, ada rasa jenuh, bukan tidak. Namanya manusiawi. Tapi dalam jalan gitu, kita janji loh pada bumi ini, kita janji dengan keluarga, kita menjanjikan dengan orang bahwa kita bisa membuat hutan. Dan Ibu 25 tahun stand di sini untuk menjaga hutan ini. Jadi sejak kapan Bu ini berdiri? Dari tahun 2000, dari masyarakat yang tanahnya sudah tidak lagi produktif, pH-nya 2, cuman sampai 4, tidak ada pohon satu pun asam. Dalam satu pohon kalau mau cerita sangat sedih, 1 gelas aqua. Karena saking tidak ada airnya, sekarang bisa ngairin 2 desa, bisa ngairin ke Pasanten. Minumnya dari sini, Desa Megamendung dan Desa Gunung Gelis. Maka kalau pada datang nih, menjaga hutan ini agar tidak diambil oleh yang punya villa, yang banyak uang, ya kan? Oleh properti. Ya tantangannya manusia. Masya Allah. Jadi manusia nih tantangan terbesar. Tantangan manusia terbesar. Kalau misalkan ulet, itu bisa kita pakai apapun, kita bisa ini. Manusia susah. Di sini dengan calo tanah Ibu berantem, kenapa menjaga hutan menjadi macannya hutan? Kalau tidak menjadi macannya hutan, lupain. Karena kita harus berani dengan siapa, menghadapi orang harus berani. Karena mereka tuh tahu nggak, ada bos datang, bisa nggak tanahnya Bu Rosita diambil kan gitu, kasih uang mereka, nyerang Ibu. Ibu nggak takut dengan siapapun, karena kita tahu bahwa kita membantu untuk alam. Pohon dibilang punya karisma, pasti bantuin kita. Dan saya yakin, tentara-tentara Allah ini ya Bu. Saya yakin pasti bisa. Dan ini udah deket properti, semua rekor sudah deket. Ayo, udah dilirik-lirik semua ya. Saya tidak takut dengan siapapun. Gitu loh. Itu yang paling pertamanya, kita harus komitmen kalau menjaga alam. Dan kita pasti nggak usah laki-laki, perempuan bisa. Itu sih akan kita buktikan, buktinya bisa.
Ibu mau satunya. nanya kalau sebenarnya yang dimaknai hutan organik itu apa, Bu? Ya gini, dengar. Heeh. Zaman dulu Heeh. kalau membuat hutan tidak pakai kimia. Bukan namanya aja hutan organik ngetren gitu, enggak. Dari awal kita sudah organik. Sampai sekarang kita membuat ayam juga ayam organik. Dan itu dalamnya oren. Bener-bener omega yang kita buat. Karena semua kalau yang banyak orang ngajakin ini mau kerjasama dengan aku, tidak usah kalau pakai kimia. Makanya kalau bukan apa-apa, karena itu komitmen yang dibilang tadi, membuat hutan nenek moyang kita itu tidak pakai kimia sama sekali, paling pakai pupuk kandang ya. Zaman dulu kan orang pasti ada kambing. Untuk menjaga kesuburannya berarti dari pupuk kandang. Kita beberapa ton karena pH-nya 2 cuma sampai kan asam. 2 sampai 4 asam Ya banget Allah, ya. gitu orang kita membeli itu tontonan beli untuk pupuk ini. Tapi berhasilnya jangan salah, ini dulu kan namanya tumpang sari, sekarang keren namanya agroforestry. Iya. Dulu 1 hektar ibu 1.500 pohon, jarak 2,5 kali 2,5 itu di bawahnya sayuran. Ada pakcoy, saya sekali kalian nonton, bisa melihat dari awal sampai seperti ini. Gitu. Terus bagaimana mengelola air dan keragaman hayati yang ada di sini, Bu? Justru kita namanya ini kan hutan ini akan kembali ke alam, biar alam yang menentukan. Bukan kita mau jadi mata air keluar dengan sendiri. Dengan sendiri. 3 tahun ibu tanamin bermacam-macam pohon, pohon endemik keluar mata air. Ini dari 30 hektar ini ibu bikin zona. Zona itu gini, zona konservasi yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Zona ekonomi dulu dengan sayuran, itu zona ekonomi. Zona utility ini aja, walaupun 30 hektar cuman ini bangunannya. Kita tidak boleh merambah bentang-bentang, kita banyak bangunan di mana-mana. Benar-benar. Jadi benar-benar konservasi. Benar konservasi. Cuman ya mudah-mudahan dengar juga orang pemerintah apa hutan ini minta dijaga. Kasihlah kita untuk ketetapan hutan ini, karena mereka kalau udah lihat surat pemerintah menetapkan hutan untuk ya dong. Iya, betul. Karena selama ini kan tidak ada kita dibantu oleh siapapun. Mudah-mudahan mendengar kita bisa ditetapkan bahwa ini hutan konservasi. Oke? Benar-benar. Tapi manfaat paling besar, Bu, dan jangka panjang itu dari hutan organik ini apa? Biar bisa jadi close statement. Bu, hutan ini ke depannya hutan organik siapa menjaganya? Terus ekonominya dari apa? Kita harus menjelaskan. Jadi kenapa ini pengen ibu kopi? Dulu kan dengan sayur. Kita sudah bisa lagi dengan sayur karena kanopi sudah ketemu. Semua pakcoy apa semua tidak hidup. Jadi kenapa kita tidak kopi? Saya tapi ingin ke depan brandnya hutan organik punya kopi hutan organik. Kopi apa aja yang ditanam? Mau Arabica, Robusta. Tapi jangan tanam tinggal. Yang semua orang bisa, anak TK bisa nanam. Kalau hanya tanam tinggal, harus tanam rawat. Berarti ini itu yang baru nanti ini kopi hutan organik. Hutan organik dengan histori ya. Dengan histori bahwa dari gunung sudah menjadi hutan. Kalau orang membeli itu berarti membantu lingkungan, bukan untuk ibu. Ke depan kan ini mesti butuh perawatan apapun yang terjadi. Orang maintenance-nya 10 orang, kalau 50.000 aja 1,5 juta kali 10 orang sudah tahu kosnya sudah 15 juta. Belum mereka orang sini harus merokok, makan. Emang kita nggak pikirin? Oh iya betul. Harus kita semua harus pikirin. Itu kedepannya pengen semua orang tuh membantu ibu, tanamin kopi ibu dong, gitu lah. Tapi waktunya dia pupuk, ayo kita pupuk rame-rame 3 bulan sekali. Terus tahu nggak? Setelah setahun setengah panen, mudah-mudahan ada orang membantu untuk roasting, untuk pengacaran. Terus ada kita roasting, dapat kita panen sendiri nih. Dari kita nanam, ibu nanam, terus kita panen, di roasting. Setelah di roasting, diseduh kopinya rasanya kayak apa, betapa bahagianya. Itu yang dirasakan. Karena mulai dari nanam sampai mencicipi kopinya. Ya Allah. Itu ke depan. Itu cita-cita baru loh. Tesnya gimana tuh ya? Baru sebulan ini. Saya mengajukan untuk orang 2 bulan ini. Orang bilang ke depannya, saya pikirin setiap malam saya isi horosot, ya Allah apa sih yang ke depan harus dilakuin, karena kita dibantu oleh siapapun. Akhirnya cetuslah kopi, orang semua kopi, semua orang kopi, tapi tidak tahu pohon dan buahnya. Mudah-mudahan orang yang ikut tanam ke sini, oh iya pohon kopi apa aja Bu? Kopi Robusta sama Arabica. Kalau disatuin mik, ada orang juga minum kopi tidak kuat karena mual, lambung. Mudah-mudahan kopi yang di mix sama kita yang
asli. Kalau kita beli kan belum tentu asli kopinya. Kalau dari metik sendiri, yang cerinya kita roasting sendiri, kita seduh sendiri, itu akan lebih bermanfaat untuk tubuh kita. Itu. Amin, amin Oke? ya Allah. Bismillah, Allah hadirkan orang-orang baik ya untuk mensupport program ini ya Bu ya. Mudah-mudahan Amin. ini baru loh pertama kali Ibu 2 Subhanallah. bulan ini berpikiran untuk kopi, tapi belum banyak juga. Bismillah. Tapi kopi juga kan kita tidak sembarang kopi, harus beli dari balai yang ada sertifikatnya. Karena apa? Kenapa harus beli dari buku balai? Kita carinya bukan hanya kopi biasa aja, tapi orang ngopi, oh ini dari balai. Berapa kekuat? Ibu sambil sekolah, saya bisa belajar dan belajar terus. Masya Allah. Bukan karena membaca, tapi belajar praktek ke kebun dan harus tahu dari mana asal. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ibu luar biasa nih insight pagi ini ya. Masya Allah. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.